Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Eka, dalam pembelajaran matematika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu masih sama tentang fungsi kuadrat. Kalau pada minggu kemarin kita belajar tentang bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat, sekarang pada pertemuan ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat. Jadi, kalau kemarin sudah diketahui suatu persamaan kuadrat dalam bentuk Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, lalu kamu diminta menentukan titik-titik yang digunakan untuk menggambar grafik tersebut. Pada pertemuan kali ini, kita belajar yang sebaliknya. Jadi, bisa sudah diketahui suatu grafik, bisa juga misalkan sudah ada grafik. Nah, sudah diketahui ada grafik seperti ini. Nah, dari sini kan kelihatan ada titik-titik ya yang dilalui. Titik-titik itu kita gunakan untuk menentukan persamaan dari grafik fungsi kuadrat yang diketahui tersebut. Untuk menentukan fungsi kuadratnya, kita melihat tergantung dari titik apa saja yang diketahui. Cara yang pertama, jika yang diketahui adalah titik potong sumbu X, yaitu ada dua titik yang kita simbolkan sebagai X1,0 dan X2,0, serta melalui suatu titik tertentu, ini biasanya kita simbolkan sebagai X, Y. Oke, X, Y. Lalu kita akan menentukan fungsi kuadrat yang diketahui titik potong sumbu X, X1,0, X2,0, dan satu titik lain yaitu X, Y dengan cara Y sama dengan A kalikan X kurangi X1 kalikan dengan X kurangi X2. Nanti dalam prosesnya yang kamu cari terlebih dahulu adalah nilai A atau koefisien X kuadrat. Berikutnya setelah nilai A diketahui, kamu substitusikan ulang sehingga didapatkan fungsi kuadrat yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Lalu cara yang kedua, jika grafik fungsi kuadrat menyinggung sumbu X di satu titik saja yang diketahui, di sini menyinggung berarti bukan memotong. Kalau misalkan gambarnya seperti ini namanya memotong. Tetapi kalau menyinggung, misalkan seperti ini. Nah, ini namanya cuma menyinggung, jadi tidak benar-benar memotong, tapi cuma menyinggung di satu titik. Misalkan titik ini adalah X1,0, dan melalui sebuah titik tertentu yaitu X, Y. Nah, rumus yang digunakan adalah Y sama dengan A kalikan X kurangi X1 dipangkatkan dengan 2. Untuk mencarinya juga sama, pertama nanti yang kamu cari adalah nilai A terlebih dahulu, baru setelah nilai A didapatkan, baru substitusikan ulang sehingga ketemu persamaan fungsi kuadratnya. Kita lanjut ke cara yang ketiga, di mana yang diketahui adalah titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim, disimbolkan sebagai XP, YP, lalu melalui suatu titik tertentu yang kita simbolkan sebagai X, Y. Nah, jika yang diketahui adalah titik puncak atau titik balik seperti ini, maka cara yang kamu gunakan adalah Y sama dengan A kalikan X kurangi XP dipangkatkan 2 ditambah dengan YP, di mana XP dan YP ini adalah titik puncak, sedangkan X dan Y adalah satu titik lain yang diketahui. Cara yang keempat, kita menentukan grafik fungsi kuadrat jika yang diketahui adalah 3 buah titik sembarang. Ini titik potong itu bisa di sumbu X, bisa di sumbu Y, ataupun tidak memotong sumbu X ataupun Y. Jadi suatu titik yang sembarang.
Ada 3 titik yaitu X1, Y1, X2, Y2, dan X3, Y3. Maka yang kamu lakukan adalah mensubstitusikan titik-titik tersebut pada persamaan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Karena ada 3 titik, berarti nanti akan ada 3 buah persamaan. Kalau 3 buah persamaan itu membentuk sistem persamaan linear 3 variabel, maka yang kamu lakukan adalah mengeliminasi dan mensubstitusi, sehingga nanti kita dapatkan nilai A, B, dan C. Kita lanjut ke contoh. Saya masuk ke contoh pertama, di mana yang diketahui adalah fungsi kuadrat tersebut memotong sumbu X di titik 1,0 dan 2,0. Berarti di sini yang diketahui itu adalah titik potong sumbu X di 2 titik. Maka titik itu 1,0 kita simbolkan sebagai X1,0, 2,0 kita simbolkan sebagai X2,0. Serta melalui suatu titik yang lain. Berarti 0,4 itu kita simbolkan sebagai X, Y. Nah, jika sudah kamu identifikasi seperti itu, kita akan melakukan langkah pertama, yaitu akan menentukan berapa nilai A atau koefisien dari X kuadrat. Langkahnya, karena yang diketahui adalah 2 buah titik potong sumbu X dan 1 titik yang lain, maka yang kamu gunakan adalah rumus yang pertama, Y sama dengan A kalikan X kurangi X1 kalikan X kurangi X2. Titik-titik yang sudah kita namai tadi kita substitusikan ke persamaan tersebut, sehingga di sini Y kita ambilkan dari sini, Y-nya adalah 4 sama dengan A. A-nya masih kita tuliskan A karena itu yang akan kita cari. Kalikan dengan X kurangi X1. X kita ambilkan dari satu titik yang lain yaitu 0, dikurangi X1 adalah titik potong sumbu X yang pertama. Misalkan di sini saya ambil yang angka 1. Kalikan lagi dengan X kurangi X2. X-nya adalah 0, X2-nya adalah 2. Berarti di sini kalau kita sederhanakan menjadi 4 sama dengan A kalikan 0 kurangi 1 hasilnya min 1, 0 kalikan min 2 hasilnya min 2. Berikutnya kita kalikan yang di ruas kanan, negatif 1 kali negatif 2 hasilnya adalah 2, diikuti oleh A. Maka kita dapatkan 2A sama dengan 4, A sama dengan 4 dibagi dengan 2. Kita peroleh A sama dengan 2. Oke. Nah, setelah kita dapatkan A sama dengan 2, langkah yang berikutnya adalah menentukan persamaan fungsi kuadrat dengan cara mensubstitusikan ulang ke rumus yang awal. Rumus awal adalah Y sama dengan A kalikan X kurangi X1 kalikan lagi dengan X kurangi X2. Karena yang kita cari itu adalah persamaan fungsi kuadrat, maka nanti Y dan X itu tidak boleh hilang. Maka yang kita substitusikan adalah nilai-nilai selain X, Y, jadi selain yang 0,4. Y sama dengan A, A-nya dari langkah berikutnya, langkah sebelumnya kita dapatkan angka 2, kalikan X kurangi X1, maka X kurangi 1. Kalikan lagi dengan X kurangi X2, kita gantikan dengan angka X kurangi X2, X2-nya adalah 2. Langkah berikutnya kita kalikan yang di ruas kanan karena di sini ada angka, ada faktor dan faktor. Kita kalikan dulu yang di dalam kurung dengan langkah biasanya. Depan kali depan X kuadrat, depan kali belakang. Oke, ini depan kali depan kali belakang min 2X, belakang kali depan min 1X, belakang kali belakang hasilnya positif 2. Karena di sini masih ada yang sejenis yaitu min 2X min 1X, itu kita sederhanakan terlebih dahulu. 2 kalikan X kuadrat, negatif 2 kurangi 1 hasilnya negatif 3X ditambah dengan 2. Lalu angka yang di dalam kurung itu masih kita kalikan semuanya dengan 2. Y sama dengan 2X kuadrat, 2 kali min 3X menjadi min 6X,
2 kali 2 menjadi positif 4. Sehingga fungsi yang kita cari dari soal nomor 1 yaitu Y sama dengan 2x kuadrat kurangi 6x ditambah 4. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan persamaan fungsi kuadrat dari grafik. Kalau tadi soal nomor 1 yang diketahui dalam bentuk kalimat, sekarang soal nomor 2 dalam bentuk grafik. Berarti kamu harus mengidentifikasi grafik tersebut, titik-titik apa saja yang diketahui, sehingga nanti kamu bisa memutuskan akan menggunakan rumus yang mana yang paling tepat. Nah, dari grafik ini, titik yang sudah dinamai itu adalah titik A dan titik B. Kalau kita lihat, titik A itu adalah titik balik dari turun ke naik. Maka di sini kita simbolkan min 1, min 9 itu sebagai titik puncak, yaitu XP, XP, pasangannya adalah YP. Nah, min 1 sebagai XP, min 9 sebagai YP. Dan ada titik lain yaitu titik B 2,0, maka kita simbolkan titik 2,0 itu yaitu sebagai X, Y. Nah, karena yang kita gunakan adalah titik puncak dan satu titik yang lain, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus ini, yang menggunakan XP, YP. Y sama dengan A kalikan X kurangi XP dikuadratkan ditambah dengan YP. Kita akan menentukan nilai A terlebih dahulu dengan mensubstitusikan angka-angka ini tentunya selain nilai dari A, karena nilai A itu yang akan kita cari. Y berarti diambilkan dari titik yang lain yaitu 0 sama dengan A kalikan X. X-nya adalah 2. Dikurangi dengan XP. XP-nya adalah min 1, maka di sini 2 kurangi min 1. Hasilnya dikuadratkan, maaf ini kuadratnya tertutup, ditambah dengan YP yaitu negatif 9. Lalu kita sederhanakan yang di dalam kurung dulu, 2 kurangi min 1 sama saja 2 ditambah 1. Langkah berikutnya adalah 0 sama dengan A, kalikan 2 ditambah 1 dikuadratkan, kurangi dengan 9. Lalu 0 sama dengan A, 2 tambah 1 kan 3. 3 dikuadratkan, kurangi dengan 9. 0 sama dengan 3 kuadrat adalah 9, kalikan dengan A menjadi 9A, dikurangi dengan 9. Yang kita cari adalah nilai dari A. Maka angka yang memuat A kita pindahkan ke ruas kiri saja. 0, di sini positif, maka pindah ke kiri menjadi negatif. 0 kurangi 9A, lalu kalau 9A-nya sudah pindah, yang di ruas kanan hanya tersisa negatif 9. 0 kurangi 9A yaitu negatif 9A sama dengan negatif 9. Maka kita dapatkan A adalah negatif 9 dibagi negatif 9 sama dengan 1. Langkah berikutnya, kita akan menentukan persamaan fungsi kuadrat, tentunya menggunakan rumus yang sama dengan yang awal, tetapi kita tidak mensubstitusi nilai X dan Y, karena dalam fungsi itu masih harus memuat nilai X dan Y. Kita substitusikan, Y sama dengan A, A-nya adalah 1, kalikan X kurangi XP kuadrat ditambah dengan YP. Jadi ini sama dengan yang atas tadi cara mensubstitusikannya. Lalu kita sederhanakan, Y sama dengan 1 kalikan X kurangi negatif menjadi positif. X ditambah 1 dikuadratkan dikurangi dengan 9. Di sini ada bentuk 1 kalikan X tambah 1 dikuadratkan. Maka yang kamu lakukan bukan mengalihkan terlebih dahulu, tetapi kamu harus menguadratkan ini. Menguadratkan X ditambah 1 kuadrat. Jangan lupa kalau bentuk di dalam kurung di sini dikuadratkan, maka bisa kamu pisahkan menjadi 2, yaitu X plus 1 kalikan X plus 1. Cara mengalihkannya sama dengan yang atas tadi, kita mengalihkan berurutan, depan kali depan,
depan kali belakang, belakang kali depan, lalu belakang kali belakang. Kita dapatkan Y sama dengan 1 kalikan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 dikurangi dengan 9. Di sini di belakang operasi pengurangan, yang di depan operasi perkalian, maka yang di dalam kurung itu harus kamu kalikan dulu dengan 1. Karena dikalikan 1 berarti tetap Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 dikurangi dengan 9. Hasil yang paling sederhana adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi dengan 8. Ini adalah persamaan fungsi kuadrat yang kita cari. Lalu apakah kalau dari gambar ini harus paten menggunakan rumus itu? Jadi meskipun yang diketahui di sini adalah titik A dan B, tetapi kalau kamu lihat di sini ada titik potong sumbu X yaitu min 4, artinya di sini min 4 itu min 4, 0. Berarti boleh-boleh saja misalkan kamu anggap ini sebagai X1,0, di sini sebagai X2,0, lalu di sini sebagai X, Y. Boleh-boleh saja, sehingga yang kamu gunakan nanti adalah rumus yang pertama. Y sama dengan A, oke, maaf ini tulisannya jelek sekali, X kurangi dengan X 1 kalikan lagi dengan X kurangi dengan X2. Oke, boleh-boleh saja seperti itu. Atau misalkan ini kamu anggap sebagai 3 titik sembarang. Boleh juga pakai cara yang terakhir, yaitu dengan mensubstitusi ke Y sama dengan A X kuadrat ditambah B X ditambah dengan C. Oke, jadi boleh-boleh saja misalkan seperti itu, tidak harus seperti yang saya gunakan, karena di sini ternyata kan ada 3 buah kemungkinan. Oke, semoga bisa dipahami. Setelah mempelajari materi tersebut, silahkan kamu kerjakan latihan soal yang terdiri dari 3 buah nomor. Kemudian jangan lupa untuk dikumpulkan di Classroom tepat waktu. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.